Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sistem absensi karyawan. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Fatimah Ajahra, yang kedua Fernanda Octavia Ernast, yang ketiga Nanda Frilia, dan yang keempat Rosdiana Subagja. Pada bab 1, di sini akan membahas tentang latar belakang. PT Telkom Bogor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa sambungan telekomunikasi. Perusahaan ini akan berhasil dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan kas yang efektif dari sistem informasi akuntansi yang liquid dan fleksibel. Kebutuhan akan teknologi informasi sangat meningkat. Pengertian teknologi informasi menurut Oxford English Dictionary adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Teknologi informasi menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena kebutuhan untuk memperoleh data dan informasi yang dituntut harus cepat dan akurat. Dengan adanya teknologi informasi mempermudah kita dalam memperoleh data dan informasi dengan cepat dan akurat. Selain bagi individu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam organisasi, terutama bagi organisasi yang bisnisnya berorientasi profit. Dengan adanya penerapan teknologi informasi pada perusahaan, menjadikan perusahaan lebih produktif dan meningkatkan profit dari perusahaan tersebut. Maksud dan tujuan. Tujuan utama dalam penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi jurusan Sistem Informatika Akuntansi Universitas Dina Sarana Informatika Bogor. Metode penelitian merupakan langkah penting dalam penyusunan laporan ini. Di dalam kegiatan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data melalui cara ke-1, studi lapangan. Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian dan responden, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sedangkan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan melakukan peninjauan langsung di perusahaan. Pengamatan dengan meminta penjelasan lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Adapun penjelasannya, observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap sistem dan prosedur perhitungan pendapatan. Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai prosedur pendapatan dan kas pada PT Telkom. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, keterangan-keterangan ilmiah, dan peraturan-peraturan. Ketiga, ketetapan-ketetapan, buku-buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik serta internet. Bab 2. Pengertian sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi,
saling ketergantungan satu sama lainnya dan terpadu. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Peralatan pendukung. Pada penulisan laporan ini, penulis juga menggunakan peralatan pendukung dalam mendeskripsikan sistem yang sedang berjalan, yaitu UML, Unified Modeling Language. Yang ke-221, Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Atau definisi UML, yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasikan sistem software. Saat ini, UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Inilah beberapa tujuan atau fungsi UML yang diantaranya dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Dapat menyatukan praktek-praktek terbaik yang ada dalam permodelan. Dapat memberikan model yang siap digunakan, merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan untuk saling menukar model secara mudah. Dapat berguna sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangannya, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Dapat memodelkan sistem yang berkonsep, berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak. Dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun oleh mesin. Jenis-jenis diagram UML. Pertama, worst case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state machine diagram, komunikasi diagram, development diagram, komponen diagram, object diagram, composite struktur diagram, interaction over five diagram, pancake diagram, diagram timing. Bab 3. Di sini PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode dalam upaya bertransformasi menjadi digital telekomunikasi company. Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean, ramping, dan lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Proses bisnis sistem berjalan. Sistem yang berjalan pada Telekomunikasi Indonesia atau Telkom saat ini dalam hal absensi karyawan sudah terkomputerisasi
Namun, sistem tersebut belum berjalan secara maksimal dan perlu untuk dikembangkan. Kehadiran dalam PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, apabila pegawai hendak melakukan absensi, maka diharuskan mengisi absensi secara online terlebih dahulu. Kemudian, apabila pegawai absen tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pegawai diharapkan memberikan laporan izin kepada atasannya. Dalam proses ketidakhadiran, terdapat beberapa jenis ketidakhadiran, yaitu izin cuti, tugas dinas, sakit, dan tanpa keterangan. Tanpa keterangan adalah suatu keadaan di mana seorang pegawai tidak hadir tanpa memberikan keterangan. Izin cuti, tugas dinas, sakit adalah suatu permohonan izin untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh atasan pegawai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan apabila pegawai sakit, maka harus membawa surat keterangan dokter. Penjadwalan kerja dalam pembuatan jadwal kerja di PT Telkom adalah sesuai dengan bagian pegawai bekerja, karena ada pegawai yang jam kerjanya selalu sama setiap hari, yaitu jam 8 hingga jam 5 dengan hari kerja Senin sampai Jumat. Tetapi ada juga pegawai yang jam kerjanya tidak tentu atau tergantung shift yang ditetapkan oleh admin dengan hari libur yang tidak tentu juga. Adapun wise case diagram di sini input data absensi, include-nya absensi pegawai, admin, kelola absensi, kemudian cetak laporan absensi. Adapun kelas diagram untuk pegawai di sini ada NIP, nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, agama, status, dan alamat. Absensi NIP, nama, masuk, pulang, izin, sakit, cuti, tanggal hari, dan cari. Untuk admin, di sini ada NIP, nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, agama, status, alamat. Kemudian, daftar urut kepangkatan, NIP, kode, golongan, kode divisi, dan yang terakhir di sini divisi, kode divisi, nama divisi, dan jabatan. Kesimpulan, dari PT Telkom Bogor merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa sambungan telekomunikasi. Perusahaan ini telah menerapkan sistem informasi akuntansi absensi karyawan dengan standar sistem yang berlaku umum, di mana informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan kehadiran para pegawai lebih akurat, relevan, efektif, dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.